Jujur, cerita kali ini adalah cerita paling creepy yang pernah gue baca. Biasanya kalau gue punya bahan cerita nih, ini gue ceritain dulu ke istri gue. Gue minta pendapat dia, sekiranya ceritanya ini cukup menarik gak ya? Atau cukup mengerikan gak ya untuk dijadikan video. Istri gue yang ikutan baca ini bilang, "Yang, ini cerita bener-bener serem banget. Kok bisa loh kejadian?" Cerita kali ini berasal dari Jepang tentang seorang driver atau supir taksi yang mengalami kejadian paling aneh yang ngebuat bulu kuduk lo merinding. Nah, sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini ya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyalain notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Dari semua cerita yang pernah gue bawakan, mungkin cerita driver taksi ini yang paling ngebuat gue deg-degan. Pasalnya pas gue baca cerita ini, gue ngebayangin banget nih kalau gue ada di posisi bapak ini saat itu. Mungkin kalau gue jadi bapak ini, gue udah keringet dingin ya dari segala macam penjuru mata angin. Ya pokoknya wah, ini bener-bener gue bener-bener mau lo untuk resapi banget cerita ini. Pada tahun 2012, ada seorang bapak-bapak yang bekerja sebagai driver atau supir taksi. Bapak-bapak ini bernama Toshiyuki Hashiyama. Toshiyuki merupakan seorang bapak-bapak berusia 63 tahun yang sudah bekerja selama 36 terakhir sebagai supir taksi profesional. Beliau biasanya beroperasi di kota Hiroshima, Jepang, di kota kelahirannya. Seluruh jalanan di kota Hiroshima ini udah pernah dia jelajahi, udah hafal dia. Beliau juga dikenal sebagai supir taksi yang ahli dan juga ramah. Namun pada tanggal 4 September tahun 2012, dia mengalami kejadian yang sangat aneh yang tidak bisa dia lupakan sepanjang karirnya sebagai supir taksi. Memasuki musim hujan di Jepang, kota Hiroshima ini menjadi basah dan dingin. Namun karena kegigihannya, Toshiyuki tetap bekerja bahkan di malam hari yang sepi sekalipun. Pada saat jam 24.06 malam, Toshiyuki ini lagi mengendarai mobil taksinya tuh. Itu tuh berhenti di sebuah persimpangan lampu lalu lintas. Pas lagi menunggu lampu berubah menjadi hijau ya, tiba-tiba dia melihat dari jendela sebelah kirinya ini muncul wajah penampakan sosok pria. Toshiyuki kaget dong karena sosok prianya ini tuh lagi nunduk gitu melihat ke arah ke dalam mobil taksi ke arah Toshiyuki. Sosok wajahnya ini ekspresinya tuh kaku, datar dan seolah-olah dingin. Setelah mereka bertukar pandangan ya, si pria ini tanpa berkata apapun itu tuh berjalan ke arah belakang taksi. Toshiyuki yang kaget dan juga bingung ini buru-buru keluar. Dia jalan tuh menuju ke belakang mobil taksinya ngikutin pria misterius ini. Pas itu di hadapan Toshiyuki ini terlihat seorang pria tingginya sekitaran 180 cm, kurus, pakai baju biru dan usianya masih kurang lebih 20 tahun lah. Pria misterius ini diam aja gitu melihat ke arah bagasi mobil taksinya Toshiyuki. Pada momen ini Toshiyuki nggak tahu nih siapa pria misterius ini. Tapi demi kepentingan cerita ya, untuk sementara kita sebut saja pria misterius ini dengan sebutan Fulan. Saat ini kan Toshiyuki tuh kayak lagi melihat gelagatnya Fulan yang aneh nih. Toshiyuki notice kalau Fulan itu ternyata lagi membawa tas yang gede banget. Bentukan modelannya itu seperti kayak tas gym, tapi ini wah lebih gede lagi. Nah pas ini Toshiyuki berpikiran mungkin Fulan ingin naik taksi dan ingin memasukkan tasnya ini ke bagasi mobil. Ya udah deh, Toshiyuki masuk lagi ke dalam mobil dan pencet tuh tombol buat membuka bagasi mobil. Toshiyuki langsung menghampiri Fulan dan dia kayak gini, tasnya sini aja pak, saya masukin pak, saya masukin. Toshiyuki sempat melihat dengan jelas dan dekat tuh wajahnya Fulan, dan pas ini wajahnya si Fulan itu datar dan juga penuh keringat. Padahal ya ini lagi musim hujan, udaranya lagi dingin. Kenapa wajahnya Fulan tuh basah-basah keringetan? Walaupun begitu, walaupun situasi ini agak creepy, Toshiyuki sebagai supir taksi yang profesional ini berusaha tuh memberikan pelayanan yang baik dan juga ramah. Fulan pun memberikan tasnya ke Toshiyuki, dan pas Toshiyuki lagi bawa tasnya, ini Fulan merasa aneh nih. Ini kok tasnya kok berat banget. Toshiyuki sempat oleng gitu ya karena ini tasnya tuh berat. Selain itu juga pas tasnya lagi dipegang Toshiyuki, kok rasanya rada-rada lembut dan hangat. Insting Toshiyuki berkata kalau ada sesuatu nih yang gak beres di sini nih, kayak wah
ini ada yang aneh nih. Walaupun begitu, Toshiyuki berusaha mengabaikan perasaannya dan buru-buru nutup pintu bagasi. Dia langsung jalan ke samping mobil, bukain pintu belakang mobil dan mempersilahkan Fulan untuk masuk. Fulan lalu berjalan tuh menuju ke kursi belakang penumpang. Dan menurut kesaksiannya Toshiyuki ya, pas Fulan lagi jalan singkat, gestur atau gaya jalannya Fulan ini agak sedikit tidak natural. Pasalnya itu Fulan berjalan dengan sangat kaku. Seakan-akan kakinya gerak, tapi badannya itu kaku banget. Kayak ada tali yang mengikat ininya ya, tali mengikat badannya gitu. Terus juga punggung atau badannya itu benar-benar tegak. Kayak ada kayu yang yang mengganjal gitulah. Pas Fulan udah masuk ke dalam kursi penumpang, Toshiyuki langsung buru-buru jalan cepat ya menuju ke kursi supir dan menutup pintunya. Toshiyuki dan Fulan pada momen ini sekarang udah ada tuh di dalam taksi. Nah, sebelum berangkat, Toshiyuki nanya nih ke si Fulan kayak, "Pak, mau diantar kemana?" Toshiyuki dari kaca spion tengah ya, itu melihat ke arah Fulan ya, menunggu jawabannya si Fulan. Bibirnya Fulan itu sempat bergerak, sempat berbicara, cuman suaranya pelan banget. Karena nggak kedengeran ya, Toshiyuki nanya nih sekali lagi kayak, "Pak, mau kemana? Mau diantar kemana?" Pas yang kedua kalinya, Fulan dengan suara yang lembut dan agak sedikit pelan ini menjawab, "Saya mau diantar ke stasiun Hiroshima." Toshiyuki yang mendengar jawaban dari Fulan ini ya udah deh, ngegas mobilnya dan jalan menuju ke arah stasiun Hiroshima. Nah, tepatnya pada pukul 20.49 taksinya melaju tuh. Situasi dalam taksinya ini bener-bener aneh dan misterius banget. Menurut kesaksian Toshiyuki ya, situasinya tuh kayak sepi, menakutkan, gak nyaman, kayak ada yang salah nih dengan ini semua. Nah, si Fulan ini juga dari tadi diem aja, duduk kaku, ekspresinya mukanya kosong, matanya juga ngeliat ke arah depan, kayak bener-bener gak ada pikiran apa-apa gitu loh. Nah, untuk memecah kesunyian, Toshiyuki itu menyalakan radio yang ada di dashboard mobilnya. Suara radionya ini pelan, cuman sekedar untuk mengisi pikirannya Toshiyuki lah yang lagi nyetir mobil taksi. Sambil mengendarai mobil, Toshiyuki itu sambil juga dengerin musik yang ada di radio dan sesekali juga melihat ke arah Fulan tuh melalui kaca spion tengah. Pada saat itu Toshiyuki melihat kalau Fulan tuh masih aja ngelihat ke arah depan, posisi tubuhnya kaku, wajahnya datar dan juga tatapannya kosong. Menurut cerita dari Toshiyuki ya, selama 36 tahun dia menjadi supir taksi profesional, dia baru kali ini nih berada dalam situasi yang sangat tidak biasa. Gak berapa lama melaju, tiba-tiba Fulan ini ngomong kalau dia tuh berubah pikiran. Waktu itu dia bilang kalau dia tuh mau mengubah rute perjalanan dari stasiun Hiroshima menuju ke Fukuya Department Store. Nah, menurut Toshiyuki, hal ini sebenarnya sangat biasa ya terjadi di dunia pertaksian. Sering lah ya penumpang taksi ini tuh kayak mengubah tujuan pergi. Ya udah deh, Toshiyuki kayak bilang, "Oke, Pak." Lalu dia mengubah rute perjalanan menuju ke Fukuya Department Store. Nah, pada dasarnya, Fukuya Department Store dengan stasiun Hiroshima itu jalannya masih searah, bahkan kayak bersebelahan. Paling cuma nambah durasi perjalanan menjadi 15 menit. Kalau situasinya normal, penambahan durasi menjadi 15 menit ini mah terbilang sebentar ya. Tapi karena situasinya lagi aneh nih, 15 menit perjalanan pada saat ini itu tuh berasa lama banget. Pada saat jam menunjukkan angka 20.54, pas lagi mengendarai mobil ya, tiba-tiba Toshiyuki mendapati peristiwa yang aneh lagi. Pas itu dia mendengar ada suara berisik, kayak suara gemerusuk dari dalam mobil. Otomatis ya, Toshiyuki melihat ke arah ke kaca spion tengah untuk memeriksa. Di sini dia melihat bahwa Fulan itu dengan wajah datar itu ya gak bergerak sama sekali, masih duduk aja kaku gitu di belakang di kursi penumpang. Toshiyuki bingung, ini suara tuh datang dari mana ya? Gak lama Toshiyuki sadar kalau suaranya tadi itu bukan datang dari Fulan, melainkan datang dari bagasi mobil. Cuman Toshiyuki ini masih berprasangka baik ya. Mungkin tadi pas dia lagi nyetir, tasnya tuh kayak kegoyang gitulah. Wajar kan kalau kita lagi nyetir mobil, lagi ngegas, ngerem, sama mungkin lagi belok, tahu-tahu ada barang tuh yang jatuh di bagasi yang goyang dan akhirnya menimbulkan bunyi-bunyi. Toshiyuki masih berpikiran positif. Ya udah deh, Toshiyuki fokus nyetir lagi tuh. Pas lagi nyetir ini, Toshiyuki kan lagi nyetir sambil dengerin musik yang ada di radio. Tiba-tiba aja radio di mobilnya ini kayak menyiarkan sebuah pengumuman. Isi pengumumannya adalah berita tentang kasus seorang anak kecil yang baru aja hari ini diculik oleh orang yang tidak dikenal. Begitu Toshiyuki mendengar berita ini, dia langsung keinget tuh dengan tas besar tadi yang dibawa Fulan. Dia juga keinget dengan suara gemerusuk barusan tadi yang muncul dari bagasi taksi. Begitu dia ketrigger ini ya, Toshiyuki matiin tuh radio di dashboardnya dan menutup jendela mobil. Dia lalu mengendarai mobilnya ini agak pelan supaya kalau ada suara-suara aneh ya, dia bisa langsung tuh mendengar dengan jelas. Pas itu juga dia sampai di lampu lalu lintas yang lagi menyala merah. Otomatis Toshiyuki berhenti dong di lampu merah. Pas ini ya Toshiyuki bener-bener fokus ke dalam suara. Kupingnya bener-bener fokus.
fokus, kayak mengantisipasi sekiranya apa nih yang bakalan terjadi. Toshiyuki tungguin tuh, kira-kira muncul suara lagi nggak ya? Namun beberapa detik dia menunggu, dia tuh nggak mendengar suara gemenusuk sama sekali. Pas detik ini dia merasa lega karena mungkin gue tadi halu ya. Mungkin tadi emang suara barang jatuh aja. Mungkin semua ini hanyalah prasangka buruk gue aja. Lalu lampu lalu lintas pun menyala kembali menjadi hijau. Toshiyuki ngegas tuh mobilnya dong supaya melaju. Nah, beberapa detik pas mobilnya melaju, tiba-tiba dia mendengar suara gemerusuk. Suara gemerusuk kali ini agak keras dan sekarang Toshiyuki yakin banget kalau suaranya itu bersumber dari bagasi mobil. Dia yakin banget nih kalau situasinya ini udah terlalu aneh buat dirinya. Toshiyuki lalu berniat ingin menyalakan sinyal SOS gitu di mobil taksinya. Jadi sedikit info ya, di Jepang di mobil taksinya atau di kendaraan umum itu dilengkapi dengan tombol rahasia gitu yang kalau dipencet itu sinyal SOS itu bakalan muncul. Sinyal SOS-nya ini hanya bisa dilihat dari luar kendaraan. Nah, orang yang ada di luar atau di jalan kalau sekiranya melihat sinyal SOS dari taksi, bus atau kendaraan umum itu dianjurkan untuk menelpon polisi karena bisa jadi taksi, bus atau kendaraan umumnya ini lagi dalam keadaan bahaya. Cuman Toshiyuki mengurungkan niatnya, dia nggak jadi tuh pencet tombol SOS di mobilnya. Toshiyuki pasalnya itu nggak mau ngebuat keributan. Dia berpikiran, bisa aja gue yang salah, bisa aja ini semua hanya firasat buruk gue aja. Kalau misalnya tuduhan atau firasatnya Toshiyuki ini salah, dia bakalan dikenakan sanksi berupa laporan palsu dari kepolisian, terus juga sanksi dari perusahaan, terus juga tuntutan personal dari si penumpangnya. Lagi pula belum ada bukti yang konkret. Toshiyuki juga selama perjalanan tidak ditawan atau disandra oleh Fulan. Fulan dari tadi cuma duduk aja di belakang, tidak melakukan tindakan kriminal apapun ke Toshiyuki. Jadi mungkin aja ini semua hanya sekedar firasat buruknya Toshiyuki. Alhasil Toshiyuki nggak jadi tuh pencet tombol sinyal SOS-nya. Tapi Toshiyuki juga nggak bisa sepenuhnya menghilangkan firasat buruknya. Toshiyuki yakin kalau situasi ini nih terlalu aneh untuk terjadi. Toshiyuki juga kepo dengan isi tas yang dibawa sama Fulan. Dia curiga kalau di dalam tas yang dibawa Fulan tadi isinya itu adalah makhluk hidup, entah itu manusia atau hewan. Cuman nggak mungkin dong Toshiyuki nanya kayak, "Pak, itu tadi isinya manusia ya Pak? Wah mantap Pak." Kayak nggak bisa dong. Yang ada kalau Toshiyuki nanya begitu, Fulan takutnya nekat dan Toshiyuki menjadi korban selanjutnya. Jadi bisa dibilang Toshiyuki sendiri itu juga merasa kayak dirinya disandra oleh Fulan, yang padahal Fulan ini cuma duduk diam kaku dengan ekspresi wajah yang aneh. Jadinya menurut Toshiyuki hal terbaik yang bisa dia lakukan sekarang adalah pura-pura bego atau pura-pura nggak tahu. Tapi beberapa menit kemudian ya rasa keponya Toshiyuki ini semakin menjadi-jadi. Alhasil Toshiyuki ini agak nekat dan nanya ke Fulan. Toshiyuki nengok ke belakang dan bertanya, "Pak, itu tadi tas isinya anjing ya?" Toshiyuki melihat ke arah Fulan kayak menunggu jawaban dari Fulan. Cuman Fulan ini tuh diam aja, duduk kaku, kayak pandangannya tuh lurus ke depan. Toshiyuki lanjut nyetir lagi nih, dan pas itu dia yakin kalau apa yang ada di dalam tasnya Fulan ini adalah sesuatu yang gak seharusnya ada di sana. Ini udah gak beres nih. Lalu pada jam 20.59, sekitar 5 menit lagi nih nyampe ke tujuan nih ya, Toshiyuki kepikiran sebuah ide. Toshiyuki ini kan udah menjadi supir taksi profesional selama puluhan tahun ya. Dia juga udah hafal nih kondisi jalanan di kota Hiroshima. Toshiyuki pas itu sadar kalau di depan sana itu ada pos polisi. Cuman pos polisinya ini terletak di jalanan kecil, bukan di jalanan yang besar dan utama. Jadi selama ini Toshiyuki tuh kayak mengendarai mobilnya di jalan besar dan utama. Kalau sekiranya dia jalan lurus terus mengikuti jalan besar utama, dia bisa aja tuh sampai ke tujuan, ke Fukuya Department Store. Namun untuk mencapai ke pos polisi, Toshiyuki itu mesti belok tuh ya, keluar dari jalanan utama menuju ke jalanan kecil. Jalanan kecil ini bakalan melewati pos polisi dan nantinya nembus lagi ke jalanan besar yang ujung-ujungnya sampai juga ke Fukuya Department Store. Jadi kayak agak muter dikit lah. Tapi Toshiyuki takut kalau Fulan ini ngeh dengan rencananya ini, dengan tindakannya ini. Takutnya Fulan bakalan nekat ketika Toshiyuki membelokkan mobilnya. Toshiyuki gambling nih, kayak belok, enggak, belok, enggak, belok, enggak. Karena Toshiyuki merasa udah aneh banget nih, dia nekat dong membelokkan mobilnya ke jalan kecil yang nantinya itu bakalan melewatin pos polisi. Sekarang waktu menunjukkan angka 21.03. Untung aja Fulan gak notice nih dengan belokan Toshiyuki tadi. Fulan terlihat masih aja duduk kaku di
kursi penumpang. Tiba-tiba ya, Fulan itu melakukan sesuatu yang ngebuat Toshiyuki itu menjadi deg-degan. Pas itu ya, Fulan ngomong ke Toshiyuki. Dia kayak bilang, "Pak." Toshiyuki kaget dong ya dan menjawab, "Iya pak, ada apa?" Fulan lalu bilang, "Pak, bisa tolong nyalain AC-nya?" Toshiyuki menjawab, "Oh iya pak, bisa pak." Toshiyuki pun nyalain AC tuh ya di dashboard mobilnya. Toshiyuki ini udah deg-degan nih, kirain Fulan mau nekat. Ternyata enggak, cuma minta nyalain AC. Jadi ya, udah deg-degan nih gue. Ya udah deh, mobil pun berjalan lagi dengan tenang dan sunyi lagi tuh. Nah, pas di sekitaran kurang lebih 200 atau 300 meter lagi ya, di depan Toshiyuki itu bisa terlihat tuh kayak ada plang yang bertuliskan pos polisi. Toshiyuki agak ngebut dong, udah buru-buru nih kepengen sampai ke pos polisi. Pas dia mau ngebut, tiba-tiba aja lampu lalu lintas yang ada di perempatan jalan yang tadinya hijau ini sekarang menyala merah. Otomatis Toshiyuki mesti menghentikan mobilnya dong. Pas ini ya Toshiyuki dalam hatinya ini semakin deg-degan karena udah gregetan nih kayak aduh mendadak merah lagi. Dikit lagi udah mau sampai pos polisi. Aduh kayak ini udah nggak betah nih dengan situasi aneh ini. Padahal ya lampu merahnya itu pada momen itu ya itu cuma 1,5 menit. Cuman itu berasa lama banget. Menurut Toshiyuki ini adalah 1,5 menit yang berasa paling lama dalam hidupnya. Pas lagi nungguin lampu menyala hijau ya, tiba-tiba Toshiyuki dengan jelas mendengar suara dari bagasinya. Suaranya ini bukan lagi suara gemuruh, tapi suaranya ini bilang, keluarin aku dari sini." Toshiyuki mendengar suara ini dengan jelas banget. Toshiyuki otomatis langsung melihat ke spion tengah, melihat ke arah Fulan. Ekspresinya Fulan ini berubah dong. Toshiyuki melihat ke Fulan sekarang lagi melotot ke arah spion ya, membalas tatapannya Toshiyuki. Toshiyuki lalu nanya ke Fulan kayak, "Pak, Bapak masukin orang ya ke bagasi?" Fulan yang masih menatap Toshiyuki ini melotot gitu aja, diem aja. Beberapa detik kemudian Fulan ini bilang ke Toshiyuki, "Saya keluar dari sini." Fulan pun membuka pintu mobil taksi dan beranjak keluar. Pas ini ya Toshiyuki tuh berusaha tuh mengumpulkan seluruh keberaniannya. Dia yakin nih kalau Toshiyuki bertindak ini bakalan jadi baku hantam nih. Di satu sisi Toshiyuki sebenarnya juga takut karena ya umurnya dia tuh udah umur 63 tahun cuy. Sedangkan Fulan itu masih umur 20 tahunan. Toshiyuki kalau berantem dengan Fulan ya udah pasti kalah fisik lah. Cuman Toshiyuki mesti nekat. Toshiyuki pun ikutan keluar dari mobil dan langsung tuh menghampiri Fulan. Toshiyuki kayak memegang tangannya Fulan, menahan Fulan supaya dia nggak pergi. Setelah itu Toshiyuki ini kayak berteriak sekeras mungkin ya, meminta pertolongan orang-orang yang ada di sekitarnya. Beruntungnya Fulan tidak melakukan perlawanan sama sekali. Dia cuma diem aja nunduk gitu kayak pasrah. Orang-orang yang ada di sekitaran itu menghampiri nih Toshiyuki dan Fulan. Orang-orang pada nanya, "Ini ada apa nih rame-rame?" Toshiyuki lalu bilang kalau dia tuh butuh bantuan polisi. "Tolong dong panggilin polisi yang ada di pos itu tuh yang di depan sana tuh." Toshiyuki lalu memasukkan kembali Fulan ke dalam mobil dan mengunci mobil taksinya. Selain itu juga Toshiyuki lalu buru-buru tuh bukain bagasi mobil taksinya. Pas dibuka bagasinya, pas dibuka nih tasnya Fulan, bener aja dong di dalamnya ternyata ada seorang anak perempuan yang sekiranya masih berusia 12 tahun. Anak kecil ini kelihatan ketakutan dan menangis. Toshiyuki lalu mengeluarkan anak kecil ini dan dia agak sedikit lega karena anak kecilnya ini secara fisik itu kelihatannya masih baik-baik aja, tidak ditemukan luka apapun. Gak lama polisi pun datang langsung mengamati situasi dan juga menangkap Fulan. Nah sekarang lo pasti kepo dong, siapa sih sebenarnya Fulan? Jadi Fulan ini adalah seorang pemuda yang lahir pada tahun 1988 berusia 20 tahun pas kejadian yang bernama Tomohiro Kodama. Tomohiro merupakan siswa yang sangat cerdas dan unggul dalam studinya, bahkan tergabung dalam klub sains di sekolahnya. Walaupun bukan siswa populer, dia terbilang cukup punya banyak teman lah ya, cukup bergaul, serta tidak memiliki catatan buruk di sekolahnya. Namun semakin dewasa, Tomohiro ini justru malah semakin introvert dan asik dengan dunianya sendiri. Dia itu suka banget main komputer dan menikmati anime. Anime yang dia nikmati itu kebanyakan adalah anime yang punya tema anak perempuan yang cute, seperti Pretty Cure yang waktu itu tuh lagi digemarin tuh sama kalangan anak-anak perempuan. Karena kecerdasannya juga, Tomohiro diterima di Seijo University, salah satu universitas bergengsi di Jepang. Mau nggak mau, Tomohiro ini dia mesti pindah tuh ke kota Tokyo, Jepang. Nah, orang-orang di kampusnya itu mengenal Tomohiro sebagai mahasiswa yang lembut,
santun, dan jujur. Makanya pas ada kasus ini, teman-temannya dan orang-orang yang kenal dengan Tomohiro itu tuh kayak nggak percaya kalau Tomohiro ini ternyata punya minat khusus sama anak perempuan. Pas lagi tengah kuliah, orang tuanya dia itu bercerai dan ini ngebikin Tomohiro depresi sampai mesti ngulang 1 tingkat karena sering nggak masuk kelas. Dari sini dia jadi seneng tuh sama game kekerasan kayak tembak-tembakan. Temuan lainnya adalah di situs pribadinya Tomohiro, dia pernah nulis kalau dia tuh punya sebuah mimpi ingin berubah menjadi junior high school girl. Ini gue agak aneh nih ya, kayak maksudnya apa? Kayak dia pengen jadi bocah anak kecil perempuan gitu. Nah, pada malam itu Tomohiro diketahui sedang kembali dari Tokyo menuju ke Hiroshima untuk ngambil ujian SIM, surat izin mengemudi. Selama di Hiroshima, dia tinggal sendirian di sebuah hotel. Lalu pukul 20.30 malam itu, Tomohiro lagi jalan-jalan santai dan ketemu tuh dengan anak kecil perempuan yang usianya masih berumur 12 tahun. Anak kecil ini identitasnya dirahasiakan ya. Nah, untuk kepentingan cerita, kita sebut aja sebagai Fulana. Fulana pada malam itu lagi nungguin bus di halte. Dia pengen naik bus untuk pulang ke rumahnya. Diketahui ya, Fulana nih abis pulang les tambahan dan seperti biasa, ibunya Fulana itu bakalan nunggu di halte bus berikutnya buat ngejemput Fulana. Tiba-tiba aja dari arah belakang, Tomohiro itu ngacungin sebuah pisau ke Fulana. Fulana sontak kaget dong ya, sekaligus takut nih. Tomohiro lalu meminta Fulana itu buat diam dan membawa Fulana ke daerah yang lebih sepi. Di sana Tomohiro lalu mengikat Fulana dengan selotip dan memaksa Fulana itu masuk ke dalam tas yang besar. Di dalam tas ini Fulana meringkuk dan tasnya lalu ditutup oleh Tomohiro. Niatnya Tomohiro adalah dia bakalan bawa Fulana ke sebuah hotel yang baru aja dia pesan tuh ya, yang lokasinya itu di dekat stasiun Hiroshima. Dan hotelnya itu beda dengan tempat yang kemarin malam dia nginep. Karena berat, jauh, dan beresiko, makanya Tomohiro mutusin buat ngangkut tas ini naik ke dalam taksi. Di dalam taksi ini dia ketemu tuh dengan bapak supir yang bernama Toshiyuki. Dan beruntungnya bapak Toshiyuki ini berhasil menghentikan aksi penculikan yang dilakukan oleh Tomohiro. Akibat hal ini Tomohiro dijatuhi hukuman 4 tahun penjara atas dakwaan pengurungan anak di bawah umur secara paksa. Namun keluarganya Tomohiro itu memberi kompensasi kepada keluarganya Fulana sebesar 2 juta yen atau senilai 209 juta rupiah. Ya, sehingga hukumannya Tomohiro itu dikurangin 1 tahun. Setelah bebas, Tomohiro itu tidak terdengar lagi kabarnya. Ada yang bilang kalau dia sekarang tuh tinggal sama neneknya di sebuah daerah yang tidak bisa disebutkan. Sementara Toshiyuki, si bapak supir ini itu tuh menjadi terkenal, menjadi seorang supir taksi legend di Hiroshima ya setelah upaya penyelamatan gadis tersebut. Nah, sedikit info plot twist nih ya. Kan si bapak Toshiyuki ngeh ya, ke-trigger kalau ini adalah peristiwa penculikan ketika dia mendengar radio ya lagi ngeberitain berita penculikan. Awalnya Toshiyuki mengira kalau berita penculikannya ini itu adalah tentang si Fulana yang ada di bagasinya. Ternyata berita penculikannya ini itu adalah berita penculikan lain tentang kasus penculikan yang sampai sekarang itu tidak terpecahkan. So, itu tadi adalah cerita tentang taksi mengerikan dari Jepang yang membuat lo deg-degan. Gue mau berterima kasih banget nih buat lo semua yang udah nonton dari awal sampai akhir, terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan karena di sana gue ngebahas 3 kisah nyata mengerikan dari internet. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya.